Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudariku, pernahkah kita merenung betapa agungnya peran seorang istri di mata Allah? Ia bisa menjadi pintu surga bagi suaminya, penguat hati anak-anaknya, dan cahaya dalam rumah tangganya. Namun yang sering dilupakan, istri juga bisa menjadi sebab kehancuran keluarganya sendiri dan lebih dahsyat lagi, menjadi penghuni neraka jika lalai menjaga amanah. Rasulullah SAW pernah memperingatkan bahwa mayoritas penghuni neraka adalah kaum wanita, bukan karena mereka kurang amal, tapi karena mereka sering mengabaikan perkara yang dianggap kecil namun berdampak besar. Allah pun sudah memberi tanda tegas dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Surat At-Tahrim ayat 6. Renungkanlah. Api dunia saja tak sanggup kita tahan barang sedetik, bagaimana dengan api neraka yang panasnya 70 kali lipat? Di video ini, kita akan kupas dosa-dosa seorang istri yang bisa menjerumuskannya ke neraka. Dosa yang kadang tak terasa, tapi berat hisapnya. Maka simaklah sampai akhir, jangan lupa subscribe channel ini agar selalu bersama dalam kebaikan, dan tulis komentar Allahu Akbar sebagai tanda kita takut pada azabnya sekaligus berharap ampunannya. Saudariku, di antara dosa besar yang bisa menjerumuskan seorang istri ke neraka adalah durhaka kepada suaminya. Betapa sering kita mendengar keluhan suami yang merasa tidak dihargai, padahal mereka telah bekerja keras siang malam demi mencukupi kebutuhan rumah tangga. Rasulullah SAW bersabda, "Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang sujud kepada selain Allah, maka aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Karena besarnya hak suami atas istrinya." Hadis ini bukan sekadar ungkapan, tapi sebuah penegasan betapa tinggi kedudukan suami di sisi Allah. Namun justru disinilah banyak istri terjerumus. Mereka meremehkan hak-hak suami, menolak ketika diajak berhubungan tanpa alasan yang sah, membentak, atau bahkan membicarakan keburukan suami di depan orang lain. Rasulullah SAW pernah menyinggung bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah wanita. Lalu beliau menjelaskan, mereka kufur. Para sahabat bertanya, apakah mereka kufur kepada Allah? Beliau menjawab, mereka kufur kepada suami dan mengingkari kebaikannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkanlah, seorang suami yang telah berjuang mati-matian, namun kebaikannya tidak pernah dihargai, justru dicaci. Padahal ucapan terima kasih dan sikap lembut seorang istri bisa menjadi sebab turunnya rahmat Allah. Rasulullah SAW juga memperingatkan, apabila seorang wanita mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah ke surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Hadis riwayat Ahmad. Betapa mudahnya jalan menuju surga bagi seorang istri, namun sayangnya banyak yang menyanyiakannya hanya karena ego dan emosi. Durhaka kepada suami tidak hanya soal menolak kewajiban, tapi juga ketika seorang istri lebih mendahulukan orang lain di atas suami, seperti mendengarkan gosip tetangga, mengikuti hawa nafsu, atau menentang suami dalam perkara yang benar. Allah berfirman, kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Ayat ini menjelaskan bahwa kepemimpinan suami bukan untuk menindas, tapi sebagai tanggung jawab yang berat di hadapan Allah. Jika seorang istri tidak mau taat, berarti ia sedang menentang aturan Allah. Saudariku, mari kita jujur pada diri sendiri. Apakah selama ini kita sudah benar-benar menghargai dan mendoakan suami kita? Ataukah kita lebih sering menuntut tanpa bersyukur? Ingatlah, ridha Allah bergantung pada ridha suami. Rasulullah SAW bersabda, perhatikanlah wahai para wanita, sesungguhnya suamimu adalah surga dan nerakamu. Hadis riwayat Ahmad. Kalimat ini jelas, taat pada suami akan membawa kita ke surga, sedangkan durhaka bisa menyeret kita ke neraka. Maka berhati-hatilah, jangan sampai kita termasuk dalam golongan wanita yang disebut Nabi SAW sebagai penghuni neraka karena mengingkari suaminya. Jadilah istri yang lembut, penuh kasih, dan selalu bersyukur. Karena dari situlah, insya Allah, pintu surga terbuka lebar bagi kita. Saudariku, dosa besar lainnya yang bisa menyeret seorang istri ke neraka adalah mengumbar aib suami dan keluarga. Seringkali, tanpa sadar, seorang istri bercerita tentang kekurangan suaminya kepada tetangga, sahabat,
bahkan di media sosial. Padahal, apa yang dianggap sekedar curhat bisa berubah menjadi dosa yang berat di sisi Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di antara manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seorang laki-laki yang bercampur dengan istrinya, lalu ia menyebarkan rahasianya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini berlaku sebaliknya. Istri yang menyebarkan rahasia rumah tangga juga termasuk golongan yang hina di sisi Allah. Rumah tangga adalah amanah, dan setiap rahasia di dalamnya adalah pakaian yang harus dijaga, bukan untuk diumbar. Allah sendiri memperingatkan dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang suka mengumbar keburukan, kecuali orang yang dizolimi. QS An-Nisa 148. Artinya, membuka aib suami tanpa sebab yang benar adalah perbuatan yang dibenci Allah. Betapa berbahayanya lisan jika tidak dijaga. Hanya dengan beberapa kalimat, seorang istri bisa meruntuhkan kehormatan suaminya, menghancurkan wibawanya di depan orang lain, bahkan menoreh luka yang dalam di hatinya. Lebih dari itu, menyebarkan aib suami termasuk bentuk kufur nikmat. Bagaimana tidak, di saat suami berusaha menjaga rumah tangga, justru istrinya yang membongkar kelemahan-kelemahannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan dalam hadis riwayat Bukhari bahwa banyak wanita masuk neraka karena mereka mengingkari kebaikan suaminya. Seandainya engkau berbuat baik sepanjang masa, lalu ia melihat satu hal yang tidak disukainya darimu, maka ia berkata, "Aku tidak pernah melihat kebaikan darimu." Inilah sifat yang harus diwaspadai. Saudariku, lisan yang tidak dijaga akan menjadi sebab penyesalan di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Jika setiap ucapan kita timbang dengan hadis ini, tentu kita akan lebih berhati-hati sebelum membuka mulut. Apalagi ketika berbicara tentang orang terdekat, suami kita sendiri. Bayangkanlah, jika seorang istri terus-menerus menyebarkan aib suaminya, bukan hanya hubungan rumah tangga yang hancur, tapi juga catatan amalnya di akhirat menjadi hitam pekat. Karena itu, jauhilah dosa lisan ini. Gantilah keluh kesah dengan doa, gantilah cerita buruk dengan cerita kebaikan, dan simpanlah rahasia rumah tangga sebagai pakaian yang menutup aib suami. Ingatlah, menjaga lisan adalah tanda kesempurnaan iman. Dan seorang istri yang menjaga rahasia keluarganya, insya Allah akan dijaga Allah dari kehinaan di dunia dan di akhirat. Saudariku, dosa lain yang bisa menjerumuskan seorang istri ke dalam neraka adalah tabarruj, yaitu berhias berlebihan dan membuka aurat di depan laki-laki yang bukan mahram, serta lalai dari ibadah. Dua hal ini sangat sering diremehkan, padahal keduanya jelas dilarang dalam Al-Quran dan hadis. Allah berfirman, "Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu." Surat Al-Ahzab. Ayat ini menjadi peringatan agar wanita muslimah tidak menampakkan perhiasannya di depan umum dengan cara yang mengundang pandangan laki-laki. Sayangnya banyak istri yang justru lebih cantik saat keluar rumah dibanding di depan suaminya sendiri. Mereka sibuk berhias untuk orang lain, sementara untuk suaminya wajah kusam dan sikap malas yang ditampilkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, condong kepada maksiat dan membuat orang lain condong kepadanya. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, padahal bau surga bisa tercium dari jarak sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim. Na'udzubillah, betapa kerasnya ancaman ini. Selain tabarruj, kelalaian dari ibadah juga menjadi dosa besar. Sholat yang ditinggalkan, Al-Quran yang jarang disentuh, zikir yang dilupakan, semua itu akan menjadi penyesalan di akhirat. Allah berfirman, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu mereka yang lalai dari sholatnya. Surat Al-Ma'un ayat 45. Jika orang yang sholat saja diancam celaka karena lalai,
Bagaimana dengan yang meninggalkan sholat sama sekali? Saudariku, sholat adalah tiang agama. Tanpa sholat, rumah tangga akan rapuh. Seorang istri yang sibuk dengan dunia hingga melupakan kewajiban ibadah, sesungguhnya sedang menggali jalan menuju neraka. Rasulullah SAW mengingatkan, perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya, sungguh ia telah kafir. Hadis riwayat Tirmidzi. Perhatikanlah, kecantikan yang dipamerkan kepada orang lain tidak akan ada artinya di akhirat. Popularitas dan pujian manusia tidak akan menolong ketika kita berdiri di hadapan Allah. Yang akan menjadi penolong hanyalah iman, ibadah, dan ketaatan. Maka berhati-hatilah, jangan sampai kita menjadi wanita yang diseret ke neraka hanya karena tidak mampu menjaga aurat dan malas dalam ibadah. Jadilah istri yang menjaga kehormatan, tunduk kepada Allah, taat kepada suami, dan selalu mengingat akhirat. Itulah jalan keselamatan, itulah bekal menuju surga. Saudariku, 3 dosa besar yang telah kita bahas, durhaka kepada suami, menyebarkan aib keluarga, dan tabaruj serta lalai dari ibadah, bukanlah perkara ringan. Inilah jalan yang bisa menyeret seorang istri menuju neraka, meskipun ia pernah melakukan banyak kebaikan. Rasulullah SAW sudah memperingatkan, mayoritas penghuni neraka adalah wanita, karena sering meremehkan hal-hal seperti ini. Namun, jangan putus asa. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Setiap dosa bisa dihapus dengan taubat yang tulus. Allah berfirman, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan menyucikan diri. Artinya, masih ada harapan selagi kita hidup. Mari, mulai dari sekarang, perbaiki diri, muliakan suami, jaga lisan, tutup aurat, dan jangan tinggalkan ibadah. Sahabat muslimah, jika kita ingin selamat dari neraka dan masuk surga, maka jadilah istri yang diridhoi Allah. Rasulullah SAW bersabda, wanita manapun yang meninggal dunia dalam keadaan suaminya ridho kepadanya, maka ia masuk surga. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, tulis komentar Allahu Akbar sebagai doa bersama, dan bagikan video ini agar lebih banyak muslimah sadar. Semoga Allah menjaga kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan memasukkan kita ke dalam surganya tanpa hisab. Amin.